Dahulu kala, tepatnya pada zaman Treta Yuga, hiduplah seorang apsara yang bernama Punji Kastala. Dia sangat cantik dan berbakat seperti semua bidadari penghuni surga. Namun karena suatu kutukan, sang bidadari harus terlahir ke dunia sebagai wanara wanita bernama Anjana. Kutukan tersebut akan berakhir apabila ia melahirkan seorang putra yang merupakan penitisan Dewa Siwa. Di dunia, Anjana lalu menikah dengan seekor wanara perkasa bernama Kesari. Anjana dan Kesari melakukan tapa ke hadapan Dewa Siwa, memohon agar sang dewa bersedia menjelma sebagai putra mereka. Dewa Siwa yang terkesan dengan pemujaan yang dilakukan Anjana dan Kesari, lalu mengabulkan permohonan mereka dengan turun ke dunia sebagai Hanoman. Beberapa legenda mengatakan Hanoman adalah awatara Dewa Siwa yang ke-11. Hanoman merupakan salah satu tokoh yang sudah cukup familiar di kalangan masyarakat, terutama yang gemar akan kisah pewayangan. Ia juga dianggap salah satu dewa dalam kepercayaan agama Hindu. Di India, Hanoman dipuja sebagai dewa pelindung dan dibuatkan kuil khusus untuknya. Hanoman juga menjadi tokoh protagonis yang tidak terpisahkan dalam epik Ramayana, sebuah mahakarya sastra dari India yang sangat populer hingga kini. Ia berwujud wanara atau seekor kera putih yang dikenal cerdas dan kuat, kesatria yang gagah berani dan pembela kebenaran, serta memiliki jiwa pengabdian yang besar. Sebagai putra Anjana, Hanoman dipanggil Anjaneya, yang berarti lahir dari Anjana atau putra Anjana. Hanoman juga sering disebut sebagai putra Dewa Bayu. Beberapa legenda yang berbeda menjelaskan peran Bayu dalam kelahiran sang kera putih tersebut. Pada saat Anjana sedang bertapa memuja Dewa Siwa, di tempat lain Raja Dasarata dari Ayodhya melakukan putra Kama Yatnya untuk mendapatkan keturunan. Hasilnya ia menerima beberapa makanan untuk dibagikan kepada 3 istrinya, yang di kemudian hari melahirkan Rama, Laksmana, Bharata, dan Satrugna. Atas kehendak Dewata, seekor burung telah merenggut sepotong makanan tersebut dan menjatuhkannya di atas hutan, tempat Anjana sedang bertapa. Kemudian Bayu sang dewa angin mengantarkan makanan tersebut agar jatuh di tangan Anjana, lalu dimakannya, sehingga setelah itu terlahirlah Hanoman. Versi yang lain menjelaskan bahwa Hanoman lahir secara tidak sengaja karena hubungan antara Bayu dan Anjana. Dikisahkan bahwa pada suatu hari, Dewa Bayu melihat kecantikan Anjana sehingga ia pun memeluknya. Anjana tentu saja marah karena merasa sudah dilecehkan. Namun Dewa Bayu mengatakan bahwa Anjana tidak akan ternoda oleh sentuhannya, sebab ia memeluk Anjana bukan di badannya tetapi di dalam hatinya. Dewa Bayu juga berkata bahwa kelak Anjana akan melahirkan seorang putra yang kekuatannya setara dengan dirinya dan menjadi paling cerdas di antara para wanara. Hanoman juga dianggap sebagai salah satu makhluk yang abadi atau dikenal dengan istilah Chiranjeevi. Sebagai perwujudan seekor kera, Hanoman memiliki kekuatan tambahan yang mampu melintasi jarak jauh dengan cepat. Saat masih bayi, Hanoman memang nakal. Dia sangat aktif dan energik. Pada masa kecil, Hanoman mengira matahari adalah buah yang bisa dimakan. Dengan polosnya, ia kemudian terbang ke arah matahari dan hendak memakannya. Dewa Indra yang menyaksikan kejadian itu menjadi cemas dengan keselamatan matahari. Untuk mencegahnya, sang dewa lalu melemparkan petir ke arah Hanoman sehingga kera kecil itu terjatuh dan menabrak gunung. Melihat hal itu, Dewa Bayu menjadi marah dan berdiam diri. Akibatnya semua makhluk di bumi menjadi lemas. Para dewa memohon kepada Dewa Bayu supaya mau menghentikan kemarahannya. Akhirnya sang dewa angin itu melunak, sedangkan Hanoman diberi hadiah melimpah oleh para dewa. Dewa Brahma dan Dewa Indra menganugerahi Hanoman kekebalan terhadap segala senjata, serta kematiannya hanya akan datang oleh kehendaknya sendiri. Legenda yang berbeda mengisahkan bahwa ketika Dewa Indra menembakkan petirnya ke arah sang kera kecil, serangan itu telah melukai dagunya. Dan karena dagunya terluka terkena vajra milik Dewa Indra, maka dikenallah kera kecil itu dengan nama Hanoman, yang artinya kira-kira dagu yang terluka. Ramayana dan Mahabharata merupakan dua epos yang sangat melegenda bahkan sampai ke seluruh dunia. Di samping masa yang lebih awal daripada Mahabharata, epos Ramayana juga terdapat kisah menarik, yaitu asmara antara Rama dan Sinta atau Sita yang sangat romantis. Bersama adiknya Laksmana, Rama mengarungi jagat untuk mencari keberadaan Sinta yang telah diculik oleh Rahwana, si raja raksasa dari negeri Alengka, hingga mereka bertemu dengan Hanoman dan pamannya Sugriwa bersama pasukan kera dari kerajaan Kiskenda untuk menghadapi pasukan Rawana. Antara Sugriwa dan Subali, kedua paman Hanoman itu, telah terjadi kesalahpahaman di masa lalu, sehingga Sugriwa bersama pengikutnya termasuk Hanoman terpaksa harus menyingkir ke sebuah daerah di mana Subali tidak akan berani menginjakkan kakinya di daerah itu.
Pada awalnya Sugriwa merasa cemas melihat kedatangan Rama dan Laksmana ke wilayahnya. Ia berpikir bahwa mereka adalah utusan Subali kakaknya yang dikirim untuk mencari dan membunuhnya. Kemudian Sugriwa memanggil prajurit andalannya sekaligus keponakannya Hanuman untuk menyelidiki maksud kedatangan Rama dan Laksmana. Hanuman menerima tugas itu dengan menyamar sebagai seorang Brahmana untuk mendekati kedua orang itu. Saat bertemu dengan mereka, Hanuman tidak melihat adanya tanda-tanda permusuhan. Ia merasa tenang. Rama dan Laksmana juga terkesan dengan etika Hanuman. Mereka terlibat dalam percakapan panjang yang bebas sambil menceritakan riwayat hidupnya masing-masing. Akhirnya Rama mengutarakan maksudnya untuk bertemu dengan Sugriwa. Karena tidak curiga lagi pada Rama dan Laksmana, Hanuman kembali ke wujud aslinya serta mengantarkan keduanya untuk menemui Sugriwa. Di hadapan Rama, Sugriwa menceritakan masalah dan masa lalunya. Ia juga mengutarakan permohonannya untuk mengambil kembali kerajaan Kiskenda dan istrinya yang sudah direbut oleh Subali. Akhirnya Rama dan Sugriwa menjalin persahabatan dan berjanji akan saling membantu satu sama lain. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Subali. Dalam misi membantu Rama mencari Sinta, Sugriwa mengutus pasukan Wanaranya agar pergi ke seluruh pelosok bumi untuk mencari tanda-tanda keberadaan Sinta dan membawanya ke hadapan Rama jika berhasil. Pasukan Wanara tersebut dipimpin oleh Hanuman, Anggada, Nila, Jembawan, dan lain-lain. Mereka menempuh perjalanan berhari-hari dan menelusuri sebuah goa, kemudian tersesat serta menemukan kota yang berdiri megah di dalamnya. Atas bantuan Swayam Prabha yang sakti, Hanuman dan Wanara lainnya lenyap dari goa dan hanya dalam sekejap sudah berada di sebuah pantai. Di pantai tersebut, Hanuman dan Wanara lainnya bertemu dengan Sempati, seekor burung raksasa yang tidak bersayap. Ia duduk sendirian di pantai sambil menunggu bangkai hewan untuk dimakan. Saat mendengar percakapan para Wanara mengenai Sinta dan kematian Jatayu, Sempati merasa sedih dan meminta agar mereka menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi. Atas keterangan Sempati, para Wanara akhirnya tahu bahwa Sinta telah ditawan di sebuah istana yang terletak di kerajaan Alengka. Kerajaan tersebut diperintah oleh raja raksasa bernama Rahwana. Para Wanara kemudian memikirkan cara agar bisa sampai di Alengka. Akhirnya karena terus dipujuk oleh Jembawan, Hanuman teringat akan kekuatannya. Ia pun segera terbang menyeberangi lautan agar sampai ke sana. Setelah menginjakkan kakinya di Alengka, Hanuman kemudian menyamar menjadi seekor kera kecil dan berusaha mencari Sinta. Ia juga mengamati keadaan di sana. Alengka sebagai benteng pertahanan yang kokoh, sekaligus kota yang dijaga ketat. Penduduknya menyanyikan lagu pujian dan mantra kemenangan pada Rahwana. Terdapat banyak sekali orang-orang bermuka kejam dan buruk dengan dilengkapi senjata. Hanuman mendatangi istana Rahwana serta mengamati wanita-wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sama sekali ia tidak melihat Sinta. Setelah mencari-cari sekelilingnya, Hanuman lalu memasuki sebuah taman yang baru dilihatnya. Di sana terlihat seorang wanita yang tampak bersedih dan murung yang diyakininya sebagai Sinta. Ia juga menyaksikan Rawana yang sedang mendekati wanita itu serta merayunya. Setelah Rawana gagal dengan rayuannya dan pergi meninggalkan Sinta, Hanuman datang menghampirinya serta menceritakan maksud kedatangannya. Awalnya Sinta menaruh curiga, tetapi kecurigannya hilang saat Hanuman menyerahkan cincin milik Sinta yang dulu dibuangnya di hutan ketika ia diculik Rawana. Hanuman juga menjanjikan bantuan akan segera tiba. Ia menyarankan agar Sinta mau terbang bersamanya ke tempat Rama berada. Tetapi Sinta menolak. Sinta mengharapkan Rama sendiri yang datang sebagai kesatria sejati untuk menyelamatkan dirinya, merebutnya dari tangan Rawana dengan gagah berani. Hanuman dimintanya kembali untuk menyampaikan hal itu. Sang kera putih itu pun akhirnya pamit dan mohon restu dari hadapan Sinta. Sebelum pulang, Hanuman memporak-pondakan Taman Asoka di istana Rahwana. Ia membasmi ribuan tentara termasuk prajurit pilihan Rawana seperti Jambumali dan Aksa. Namun pada akhirnya Hanuman berhasil ditangkap oleh Indrajit, putra sulung Rawana sekaligus putra mahkota kerajaan Alengka dengan senjata Brahma Astra. Senjata itu melilit tubuh Hanuman, tapi kesaktian Brahma Astra tiba-tiba lenyap saat tentara raksasa berusaha menambahkan tali jerami. Indrajit sangat marah dan kecewa sebab senjata pusakanya bisa dilepaskan Hanuman kapan saja ia mau. Namun sampai di titik itu, Hanuman masih belum bereaksi karena ia ingin menunggu saat yang tepat. Pada saat Rawana hendak menghukum mati Hanuman, Wibisana adik kandung Rawana datang membela Hanuman agar hukumannya diringankan, mengingat Hanuman hanya seorang utusan. Kemudian Rawana menjatuhkan hukuman agar ekor Hanuman dibakar.
Sinta yang menyaksikan hal itu lalu berdoa kepada Dewa Agni agar api yang membakar ekor Hanuman berubah menjadi sejuk. Doa itu terkabul dan kini saatnya Hanuman beraksi. Ia memberontak serta melepaskan Brahma Astra yang melilit tubuhnya. Dengan ekor menyala-nyala seperti obor, ia membakar kota Alengka menjadi lautan api. Setelah menimbulkan kebakaran hebat, Hanuman menyebur ke laut untuk memadamkan api di ekornya. Para dewa bahkan memuji keberanian Hanuman dan berkata bahwa selain kediaman Sinta, kota Alengka dilalap api. Hanuman lalu terbang kembali untuk menghadap Rama dengan membawa kabar gembira serta menceritakan keadaan Sinta. Dan setelah itu Rama bersama pasukan Wanara bersiap-siap dalam pertempuran besar untuk menggempur Alengka. Ketika pertempuran besar antara Rama dan Rawana, saat itulah Hanuman menunjukkan segala keberanian, kesetiaan, pengorbanan dan pengabdian terbesarnya. Si kera putih sakti itu telah membasmi banyak tentara raksasa. Pada saat Rama, Laksmana dan bala tentaranya yang lain terjerat oleh senjata naga pasa yang sakti milik Indrajit, Hanuman pergi menuju Himalaya untuk menemukan tanaman obat yang bisa menyembuhkan mereka. Karena tidak tahu persis bagaimana ciri-ciri tanaman yang dimaksud, Hanuman mencabut sebagian gunung tersebut dan membawanya ke hadapan Rama. Setelah Rama dan prajuritnya pulih kembali, Hanuman melanjutkan pertarungan dan membasmi banyak pasukan raksasa milik Rawana. Dengan senjata gada miliknya, Hanuman mengamuk menewaskan sebagian besar dari mereka. Pada saat-saat terakhir pertempuran, Rama akhirnya melepaskan senjata Brahma Astra tepat ke dada Rawana sehingga menewaskan raksasa itu seketika. Sinta kembali ke pelukan Rama setelah Rawana dikalahkan. Mereka kembali ke Ayodhya bersama Laksmana, Sugriwa dan juga Hanuman serta tentara Wanara lainnya. Di sana para Wanara diberi hadiah oleh Rama atas jasa mereka. Namun hadiah dari Rama ditolak oleh Hanuman karena ia hanya ingin agar Sri Rama bersemayam di dalam hatinya, bukti pengabdian terbesar darinya, dan itu sudah cukup sebagai hadiah. Begitu juga ketika Sinta ingin memberi kalung mutiara yang indah sebagai hadiah, Hanuman dengan sopan menolaknya. Ia mengatakan bahwa tidak mau menerima apapun yang tanpa nama Rama. Untuk membuktikan maksudnya, Hanuman kemudian merobek dadanya untuk mengungkapkan gambar Rama dan Sinta yang selalu ada di dalam hatinya, menunjukkan betapa besar baktinya. Rama mengerti maksud Hanuman dan ia pun bersemayam secara rohania dalam jasmaninya. Akhirnya Hanuman pergi bermeditasi di puncak gunung untuk mendoakan keselamatan dunia. Tokoh Hanuman sebenarnya memang asli dari Wiracarita Ramayana, tetapi dalam pengembangannya, tokoh ini juga kadangkala muncul dalam serial Mahabharata, sehingga Hanuman menjadi tokoh antar zaman. Pada zaman Dwapara Yuga, Hanuman bertemu dengan Bima dan Arjuna dari lingkungan keraton Hastinapura. Ketika Bima pergi mencari bunga lili yang indah atas permintaan Drupadi, ia melihat ekor kera tua yang menghalangi jalan. Bima mencoba mengangkat ekor kera itu, tetapi ia tidak sanggup. Kemudian Bima meminta si kera untuk memperkenalkan dirinya dengan rendah hati. Kera tersebut ternyata adalah Hanuman, dan ia pun mengatakan pada Bima bahwa mereka bersaudara karena sama-sama merupakan putra Dewa Bayu. Hanuman mengajari Bima cara untuk menang. Selain itu, dia juga berjanji pada Arjuna bahwa dia akan melindunginya selama perang di Kurusetra. Dari pertemuannya dengan Hanuman, Arjuna menggunakan lambang sang kera putih sebagai panji keretanya pada saat Baratayuda. Menurut versi pewayangan Jawa, Hanuman atau Anoman merupakan putra Batara Guru yang menjadi murid dan anak angkat Batara Bayu. Anoman sendiri merupakan tokoh lintas generasi sejak zaman Rama sampai zaman Jayabaya. Pada saat pertempuran terakhir, Rama kewalahan menandingi Rawana yang memiliki Aji Pancasunya, yaitu kemampuan untuk hidup abadi. Setiap kali senjata yang dilepaskan Rama menewaskan Rawana, seketika itu pula ia bangkit kembali. Wibisana, adik Rawana yang memihak Rama, segera meminta Anoman untuk membantu. Anoman lalu mengangkat gunung Ungaran untuk ditimpakan di atas tubuh Rawana ketika ia baru saja tewas oleh senjata Rama untuk kesekian kalinya. Namun atas kelancangan itu, Rama pun menghukum Anoman supaya menjaga kuburan Rahwana. Rama yakin jika Rahwana masih hidup di bawah tindihan gunung tersebut dan setiap saat bisa melepaskan roh untuk membuat kekacauan di dunia. Beberapa tahun kemudian, setelah Rama meninggal, roh Rahwana berhasil meloloskan diri dari gunung Ungaran lalu menuju Pulau Jawa untuk mencari reinkarnasi Sinta, yaitu Subadra adik Kresna. Anoman terus mengejarnya, dan di sanalah akhirnya ia bertemu Bima, adiknya sesama putra Bayu. Anoman kemudian mengabdi pada Kresna.
Ia juga berhasil menangkap roh Rahwana dan mengurungnya di Gunung Kendali Sada. Di sana kemudian Anoman bertindak sebagai pertapa. Versi pewayangan Jawa mengisahkan Anoman memiliki 2 orang anak. Yang pertama bernama Trigangga, berwujud kera putih seperti dirinya. Putra kedua Anoman bernama Purwaganti yang muncul pada zaman Pandawa. Anoman sendiri dikatakan berusia sangat panjang sampai ia sendiri bosan hidup. Ia kemudian memohon pada Batara Guru agar diizinkan untuk mati. Batara Guru akhirnya mengabulkan permohonannya, namun dengan syarat jika ia bisa menyelesaikan tugas terakhir, yaitu merukunkan keturunan ke-6 Arjuna yang sedang terlibat perang saudara. Anoman saat itu menyamar sebagai Resi Mayangkara dan berhasil menikahkan Astra Dharma, putra Sariwahana, dengan Pramesti putri Jayabaya. Antara kedua keluarga itu juga terlibat pertikaian, meskipun mereka sama-sama keturunan Arjuna. Saat itu Anoman tampil menghadapi musuh Jayabaya yang bernama Yaksadewa, Raja Selahuma. Dalam pertarungan itu, Anoman akhirnya gugur. Ia kemudian moksa bersama raganya. Sedangkan Yaksadewa kembali ke wujud aslinya, yaitu Batara Kala, sang dewa kematian. Hanuman mungkin adalah salah satu tokoh yang paling dihormati dalam mitologi Hindu. Ia disembah oleh banyak orang yang ingin mendapatkan keberanian dan kekuatan dalam hidup mereka. Hanuman dianggap sebagai contoh kekuatan, pengabdian dan ketekunan demi mencapai suatu tujuan dalam hidup.